mereka itu sering juga mendengar langkah-langkah kaki di semak-semak seperti orang yang lewat gitu loh, namun hilang. Dan juga mereka tuh nggak sedikit juga mendengar suara-suara orang ngobrol. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang jembatan gantung dan juga rumah pembantaian yang ada di kota Balikpapan. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Pada tahun 1950-an, ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di kota minyak Balikpapan. Pada saat itu, teman-teman, adalah masa penjajahan Jepang dan juga Belanda. Saat terjadinya penjajahan, sering terjadi pencurian, sering terjadi perampokan, sering terjadi pembunuhan. Di daerah-daerah tertentu yang ada di kota minyak Balikpapan, terjadi hal yang mengerikan. Salah satunya adalah di kawasan Gunung Dups. Konon saat masa penjajahan itu, teman-teman, ada sebuah rumah tinggal yang ada di Gunung Dups, yaitu dihuni oleh satu keluarga yang berketurunan Belanda. Dan putrinya itu adalah seorang suster, yaitu seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di kota Balikpapan. Suster itu bernama Mary van Venen, yang disebut atau dipanggil dengan Suster Maria. Saat masa penjajahan berlangsung, teman-teman, saat itu tentara Belanda ini menguasai kilang minyak. Dan dalam kemudian ada tentara Jepang yang ingin mengambil alih untuk menguasai kilang minyak Balikpapan itu. Namun dari pihak Belanda ini nggak terima tuh, dan mereka nggak mau kalau diambil alih oleh Jepang. Akhirnya mereka ini ingin berniat membakar kilang minyak. Dan tentara Jepang ini pun mendengar hal itu. Mereka itu nggak mau gitu loh kalau kilang minyak itu dibakar. Akhirnya mereka mengirim surat kepada pihak Belanda. Namun pihak Belanda ini cuek aja gitu loh, mereka nggak mengindahkan, mereka tetap membakar kilang minyak itu. Akhirnya pihak Jepang ini marah, ya, murka, dan mereka berjanji akan menghabisi tentara Belanda. Nah, pada saat itu, teman-teman, tentara Jepang ini banyak nih berdatangan ke kota Balikpapan. Mereka masuk ke Balikpapan itu melalui Tarakan. Dan pada saat itu lebih banyak tentara Jepang, teman-teman. Akhirnya tentara Jepang ini menyisir kota Balikpapan dan mencari orang-orang yang berketurunan Belanda. Walaupun warga sipil, mereka tetap menangkapnya juga. Akhirnya para tentara Jepang ini pun menyerbu tentara Belanda karena mereka itu sangat sakit hati. Apa yang mereka inginkan itu nggak diindahkan gitu loh, karena si pihak Belanda ini tetap membakar kilang minyak itu. Nah, akhirnya pada saat itu ya, teman-teman, di daerah Gunung Dups, daerah jalan minyak itu, apalagi daerah Volker ya, kebanyakan pada saat itu keturunan Belanda lah yang tinggal di sana. Akhirnya tentara Jepang ini menyisir daerah itu, dan mereka pun menangkap orang-orang yang berketurunan Belanda, termasuk Suster Maria ini. Akhirnya mereka itu semua dibawa ke benua Patra. Mereka tuh dikumpulkan di sana. Sebagian dari mereka itu didor, teman-teman, dan mayat mereka itu dibiarkan begitu aja. Nah, separuh dari mereka itu dibawa ke Gunung Dups, ya. Dan pada saat itu ya, teman-teman, kebetulan tentara Jepang ini ada yang pergi ke rumah Suster Maria. Nah, Suster Maria itu rumahnya itu termasuk besar ya pada saat itu. Akhirnya sebagian orang ini yang telah dibawa oleh tentara Jepang, mereka itu dikumpulkan lagi dan dibawa ke rumah Suster Maria. Pada saat itu juga ya, teman-teman, keluarga Suster Maria ini didor semua dan meninggal. Dan orang-orang yang dibawa ini, mereka itu juga didor gitu loh. Sebagiannya lagi ya, teman-teman, termasuk Suster Maria ini berhasil melarikan diri. Ya, mereka itu pergi menyebar ke hutan-hutan. Suster Maria ini, ya karena mungkin sudah nasibnya ya, tertangkap. Karena apalagi ya, pada saat itu tentara Jepang ini memang sudah siaga, jaga-jaga. Ya, mereka itu kan pada saat itu lebih banyak tuh, mereka tuh jaga-jaga juga sampai ke jalanan gitu. Akhirnya Suster Maria ini ditangkap di jembatan. Suster Maria ini didor juga di situ. Tapi pada saat itu ya, Suster Maria ini belum mati gitu loh, masih luka. Pada saat itu juga langsung Suster Maria ini dibawa ke rumahnya. Dia pun didor habis di situ, dan Suster Maria ini meninggal. Nah, setelah kejadian itu, teman-teman, konon daerah-daerah di kawasan Gunung Dups dihantui oleh perawat atau Suster Maria ini. Kawasan yang dihantui oleh Suster Maria itu adalah Gunung Dups, Gunung Pancur, kawasan Volker,
dan Simpang 3 Gunung Dups. Saat itu memang masih masa penjajahan. Situasi pada saat itu juga sangat mencekam dan menyeramkan, apalagi penduduknya itu masih sedikit gitu. Situasinya itu juga sangat sepi. Seluruh kawasan itu teman-teman mempunyai sejarah yang sangat kelam yang berkaitan dengan Suster Maria ini di masa lalu pada zaman penjajahan. Penampakan Suster Maria ini teman-teman sering muncul di daerah-daerah itu dan mengganggu para warga yang melintas di kawasannya. Menurut penduduk setempat, Suster Maria ini sering muncul saat pengendara itu lewat di kawasannya, entah itu pengendara mobil ataupun pengendara motor, seperti di jalanan terjal yang ada di kawasan Volker. Dan jika ada salah satu tempat yang kosong di sana, pasti mereka itu melihat kaca spion dan mereka melihat ada penampakan Suster Maria yang menumpang. Tapi kalau mereka menoleh, mereka nggak melihat apa-apa. Namun terasa berat banget saat mereka tuh membawa motornya atau membawa mobilnya, karena seperti ada membawa orang gitu loh. Dan nggak sedikit juga para pengendara itu mengatakan kalau mereka itu melihat penampakan Suster Maria ini berdiri di pinggir jalan dengan baju yang lusuh dan juga penuh darah. Mukanya pun pucat pasi dan menatap ke mereka. Gak sedikit juga karena penampakan Suster Maria ini menyebabkan kecelakaan di Gunung Dups dan juga kecelakaan di kawasan Volker. Banyak warga yang sering berkunjung ke jembatan gantung dan juga ke rumah bekas pembantaian itu, yaitu rumah Suster Maria. Mereka itu saat memasuki atau melintasi kawasan itu teman-teman, mereka itu sudah merasakan aura-aura mistis di sana. Mereka itu sering juga mendengar langkah-langkah kaki di semak-semak seperti orang yang lewat gitu loh, namun hilang. Dan juga mereka tuh nggak sedikit juga mendengar suara-suara orang ngobrol. Tapi kalau mereka menyadari suara obrolan itu langsung hilang. Dan mereka juga mendengar siulan-siulan yang dari jauh hingga dekat, seperti dekat di telinganya gitu loh. Hal ini pun terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang berbeda. Dan pada saat itu memang sangat mencekam teman-teman. Dan sering banget muncul penampakannya. Akhirnya, kisah ini menjadi salah satu sejarah di kota Balikpapan yang masa lalunya sangat begitu kelam. Dan rumah Suster Maria itu yang menjadi rumah tua bekas rumah pembantaian beserta dengan jembatan gantungnya itu menjadi saksi bisu nyata teman-teman. Dan tempat itu dinyatakan tempat yang angker. Hingga gak sedikit orang-orang berkunjung dan juga menguji nyali di tempat itu. Namun semakin berganti zaman teman-teman, saya dengar-dengar kalau lokasi itu sudah gak ada. Ya, seperti rumah tua dan juga jembatan gantungnya itu udah dibongkar gitu loh, untuk demi pembangunan atau pelebaran jalan. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!